bagaimana caranya agar seisi rumah itu selamat dari ancaman sihir seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan daiman lillah wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan channel saya, Al-Fakir Muhammad Idris. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi taufik, diberi hidayah, diberi ma'unah, diberi keberkahan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang budiman, ada permintaan dari teman-teman saya yang jauh. Insya Allah teman saya itu berada di NTB ya. Ada yang meminta kepada saya bagaimana caranya agar seisi rumah itu selamat dari ancaman sihir seseorang. Jadi mereka itu meminta bagaimana caranya agar seisi rumah, mulai dari ayah, ibu, anak, atau saudara-saudara yang ada dalam rumah itu selamat dari ancaman-ancaman sihir. Sebagai orang Islam, kita tentu tahu bahwa sihir itu adalah penyebabnya yaitu setan dan iblis, atau iblis dan setan ya. Sihir itu memang ada sejak terdahulu. Jadi sihir itu bukan cuma sekarang-sekarang saja. Kalau kita sekarang sering mendengar kata-kata sihir, itu pun sejak dulu. Di Al-Quran itu sudah jelas banyak ayat yang menerangkan tentang sihir pada zamannya Nabi Musa ya, pada kaum Bani Israel. Pada zamannya Nabi Musa, ketika Nabi Musa itu melawan Fir'aun ya. Fir'aun itu mengancam kepada Nabi Musa lewat tukang-tukang sihirnya Fir'aun ya. Jadi suatu saat Fir'aun itu memanggil para tukang-tukang sihir, ini di Al-Quran ya, para tukang-tukang sihir untuk merubah tambang-tambang atau tali-tali kecil itu dijadikan ular semua. Kemudian ular itu diarahkan untuk menggigit kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi dengan mukjizat, dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya itu. Tongkat itu dilemparkan oleh Nabi Musa. Akhirnya tongkatnya Nabi Musa itu menjadi ular yang amat sangat besar. Dan ular kecil sihir dari tukang-tukang sihir Raja Fir'aun waktu itu, yang ular itu terbuat dari tambang, dari tali yang kecil-kecil, itu dimakan dengan ular yang amat sangat besar. Ular yang amat sangat besar itu jelmaan dari tongkat yang dimiliki oleh Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Jadi sihir ini bukan hal yang baru. Di Al-Quran juga dijelaskan bahwa sihir ini ada malaikat ya, malaikat Harut dan Marut itu. Yang malaikat Harut dan Marut itu berhubungan dengan sihir. Sampai di Al-Quran itu Allah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Artinya sihir ini bukan perkara yang baru, tapi perkara yang sudah dulu. Di Al-Quran saja sudah ada. Maka pantas kalau orang Islam itu hendaknya selalu berhati-hati atau berikhtiar dari ancaman-ancaman sihir. Seperti mungkin yang ditanyakan oleh teman saya yang dari NTB ini. Dia meminta bagaimana supaya seisi rumah itu selamat dari gangguan-gangguan sihir. Saya pada kesempatan yang sangat baik ini akan mencoba memberikan sebuah cara yang barangkali dengan cara ini bisa menangkal terhadap tebaran-tebaran sihir yang ditebarkan kepada kita, kepada keluarga kita,
kepada orang-orang terdekat kita, yaitu dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa tidak ada kekuatan, secuil pun manusia tidak mempunyai kekuatan, secuil pun manusia tidak mempunyai daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerjakan ini insya Allah dengan kekuatannya Allah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada ancaman-ancaman sihir yang akan datang kepada kita, kepada keluarga kita, kepada rumah kita, maka ancaman sihir itu akan kandas, akan hancur dengan tersendirinya. Kalau perlu, maka ilmu sihir itu akan balik kepada orang yang mengirimkannya. Demikian para hadirin, para pemirsa sekalian. Caranya itu mudah. Caranya Anda ambil air wudhu ya. Anda ambil air wudhu di malam hari. Kemudian Anda membaca suratul Fatihah. Tawasul pertama kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kepada Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Jadi Fatihahnya cuma dua. Pertama ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kepada Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Kemudian setelah itu Anda ambil kertas yang agak tebal. Ya, kertas putih yang agak tebal. Karena ada itu kertas yang agak tebal. Seperti kertas, misalnya kertas folio atau kertas bovalo itu. Atau kertas-kertas yang lain. Atau kalau tidak, Anda bisa ambil kain putih. Kain yang warnanya putih itu. Ya tidak usah banyak-banyak ya. Tidak usah banyak-banyak. Misalnya 20 cm itu sudah cukup. Setelah Anda ambil kain yang berwarna putih atau kertas yang agak tebal yang berwarna putih, setelah Anda membaca tawasul sebanyak 2 kali, yang pertama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua kepada Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani, silakan Anda tulis amalan ini. Anda tulis amalan ini ya dengan pelan-pelan, dengan penuh khusyuk, dengan mengharap ridho dan pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulisannya begini: Bismillahirrahmanirrahim. Ahatot binal anwaru. Saya ulangi. Ahatot binal anwaru min kulli janibin. Wahaibatu maulanal azimah bina alat. Jadi hanya satu bait ya. Ini kalimat ini berupa syair tapi cuma satu bait ya. Saya ulangi, ahatot binal anwaru min kulli janibin wa haibatu maulanal azima bina alat. Saya ulangi sampai 3 kali, saya baca pelan-pelan. Mudah-mudahan Anda yang mendengarkan bisa mungkin untuk menulis apa yang saya baca ini. Saya ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Ahatot binal anwaru min kulli janibin wa haibatu maulanal azimah bina alat. Bukan bima tapi bina alat. Wa haibatu maulanal azimah bina alat. Anda tulis di kertas yang putih yang tebal itu, atau paling tidak di kain putih. Setelah Anda selesai menulis, Anda kemudian lipat itu kertas atau kain itu. Setelah dilipat, dikasih benang ya, agar tidak terbeber kembali itu, baik kain ataupun kertas itu. Anda lipat pakai benang. Setelah itu tulisan yang sudah ada di kain atau di kertas itu Anda letakkan di tembok rumah Anda, di bagian depan, entah di atas pintu yang kedua. Rumah kan biasanya ada 2 pintu itu kalau dari depan. Pintu pertama, pintu serambi, kemudian pintu masuk atau pintu kamar. Anda letakkan, pakukan di pintu kamar itu. Insya Allah dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kekuatan asma ini, dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita sekalian, Anda akan diselamatkan oleh Allah beserta segenap keluarga Anda, rumah Anda, penghuni-penghuni rumah Anda dari kekuatan sihir yang datangnya dari setan atau iblis.
Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat, ada gunanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.